Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan yang ada di dalam perusahaan Kopi Paste ini. Kota Kuningan merupakan salah satu kota yang termasuk dalam tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut dapat menciptakan peluang untuk mendirikan berbagai macam usaha guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat Kota Kuningan. Salah satu bisnis yang berkembang pesat di Kota Kuningan adalah bisnis kopi shop dengan tingkat permintaan yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi, peningkatan jumlah kopi shop di Kota Kuningan. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan kopi di Kota Kuningan. Meningkatnya aktivitas tersebut dipengaruhi oleh peningkatan beberapa faktor, diantaranya peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan lembaga pendidikan, perusahaan, dan perguruan tinggi di setiap daerah di Kota Kuningan. Agar dapat memenuhi permintaan konsumsi kopi yang semakin tinggi, maka pengusaha memerlukan jenis usaha coffee shop dengan konsep yang berbeda. Analisis kelayakan usaha terhadap perancangan kopi shop yang diberi nama Kopi Paste berdasarkan aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, dan manajemen serta aspek finansial, di mana keenam aspek tersebut layak. Yang kedua, ada deskripsi perusahaan. Kopi Paste merupakan salah satu tempat kedai kopi terletak di Kabupaten Kuningan dan sekitarnya. Pembukaan bisnis kopi tersebut salah satunya dilatar belakangi oleh keinginan untuk memanfaatkan aset yang dimiliki. Selain itu, jarak dengan restoran dan kedai kopi terdekat dianggap cukup jauh sehingga pengunjung agrowisata sulit menjangkau tempat-tempat tersebut. Melihat perkembangan tren minum kopi yang semakin meningkat, Kopi Paste ingin mengangkat komoditas dan memasarkannya dengan membuat perencanaan untuk membuka bisnis kedai kopi. Perencanaan suatu bisnis memerlukan perhitungan yang tepat untuk mengukur kelayakan bisnis yang akan dijalankan. Perhitungan tersebut bertujuan untuk menilai apakah investasi yang akan ditanamkan layak atau tidak untuk dijalankan. Menurut Umar tahun 2009 dalam Dinivasya tahun 2016. Maka dari itu, proses dilakukannya penelitian terhadap kelayakan pembukaan bisnis kopi di Kota Kuningan dilihat dari aspek non-finansial yang termasuk aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek lingkungan, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan juga dilihat dari aspek finansial atau aspek keuangan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu visi dan misi. Untuk visinya menjadi perusahaan kopi terkemuka dan inovatif dengan mutu terjamin di Kuningan. Untuk misinya menyediakan kopi yang berkualitas, menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai, menempatkan pelanggan sebagai prioritas, memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam penyajian, dan memotivasi karyawan dalam meraih mimpinya. Yang selanjutnya yaitu ada permintaan, proyeksi permintaan, distribusi, promosi, dan strategi pemasaran. Untuk permintaan, mulai banyak usaha-usaha kedai kopi yang bermunculan di lingkungan padat penduduk, yang artinya adanya permintaan yang meningkat atas produk kedai kopi. Prospek permintaan akan datang terus mengalami peningkatan, karena sebagian masyarakat mulai menyukai minuman kopi. Lalu untuk proyek permintaan, melihat dari kondisi pasar yang sedang mengalami tren positif, maka kami optimis dan berusaha mengedukasi generasi selanjutnya untuk meningkatkan pasar konsumen. Untuk distribusinya, konsumen bisa mendapatkan produk dengan datang langsung ke tempat Kopi Paste, karena Kopi Paste menggunakan metode penjualan langsung ataupun order secara online melalui Gojek maupun GoFood. Lalu ada promosi. Dari pasar usaha ini adalah kalangan muda, sehingga promosi bisa melalui sosial media akan menjadi lebih efektif dan hemat biaya, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta memaksimalkan akun sosial media Instagram untuk mengenalkan usaha dan produk, yang dimana di sana bisa menggunakan video promosi dengan menggunakan share hand to hand melalui komunitas-komunitas yang ada. Selain media internet, kita juga menggunakan media pamflet untuk mempromosikan produk.
Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran, melakukan pendekatan kepada berbagai macam komunitas, menyelenggarakan berbagai eksibisi untuk kompetisi serta memanfaatkan media sosial sponsor sebagai partnership untuk membantu memasarkan produk ini. Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk strengths-nya yaitu kita pelayanan yang ramah, quality control yang terus dijaga, produk yang inovatif agar menarik konsumen. Untuk weakness-nya di sini memiliki 2 owner sehingga menjadi perselisihan dalam pengambilan keputusan. Lalu akses yang cukup jauh dari pusat kota. Opportunity-nya memanfaatkan media sosial, mempunyai tempat yang strategis dan view yang indah, mempunyai banyak referensi tentang jus untuk mengembangkan inovasi. Untuk treatnya, kompetitor dengan konsep yang serupa, kenaikan harga bahan baku, mesin operasional yang harus dirawat dengan ekstra. Selanjutnya ada keputusan strategi dan penilaian kelayakan. Untuk keputusan strategi mempertahankan kualitas produk dan memberikan pelayanan yang terbaik serta memberikan fasilitas yang tidak diberikan oleh kompetitor sehingga konsumen merasa feel-nya yang tidak dapat dilupakan ya. Untuk penilaian kelayakannya berdasarkan data permintaan dan penawaran, diperoleh jumlah permintaan yang belum dapat dipenuhi oleh kedai kopi saat ini, sehingga ini menjadi peluang bagi usaha ini dengan menawarkan berbagai fasilitas yang tidak terdapat pada kompetitor saat ini. Analisis yakni bahwa usaha kopi paste layak dijalankan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada aspek ekonomi dan legalitas hukum. A. Aspek ekonomi, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Usaha kedai kopi ini menghasilkan sebuah produk berupa minuman kopi. Meskipun pada awal usaha, perusahaan belum memerlukan tenaga kerja. Namun untuk kedepannya perusahaan akan memerlukan tenaga kerja lokal yang berpengalaman. Selanjutnya, menggunakan sumber daya lokal. Perusahaan ini tentunya memerlukan bahan baku untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Di sini bahan baku yang digunakan dalam biji kopi berkualitas yang berasal dari dalam negeri dengan kualitas yang tidak kalah bermutu dengan produk luar negeri. Dengan kata lain, perusahaan tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar untuk mendapatkan kualitas yang tinggi. Dikarenakan di Indonesia sendiri sudah tersedia bahan baku yang memenuhi standar kualitas yang perusahaan tetapkan. Lalu menghemat devisa. Perusahaan ini hanya memakai bahan baku dan tenaga kerja dari dalam negeri dan tidak memakai bahan baku maupun tenaga kerja dari luar negeri. Oleh karena itu, mengurangi pengguna barang impor berarti dapat menghemat devisa. Lalu menumbuhkan industri lain. Dengan adanya bisnis baru ini mengakibatkan atau diharapkan dapat memasang masyarakat untuk menumbuhkan industri pendukung lainnya seperti industri yang menyediakan bahan baku ataupun industri dagang lainnya. Inilah merupakan salah satu bukti positif dari adanya kegiatan ini. Yang terakhir, menambah pendapatan nasional. Karena produk ini bisa diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri, sehingga impor atas produk dan biaya-biaya yang dibebankan lainnya berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya ada aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satunya komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. 1. Perusahaan sebagai lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan bermacam kegiatan dalam waktu bersamaan. Misalnya, perusahaan ini dapat diproduksi bahan bakunya menjadi produk
produk jadi dan terus langsung dipasarkan ke konsumen dengan pelayanan jasa yang terbaik yang dapat perusahaan berikan. 2. Perubahan kondisi sosial. Mereka akan berupaya untuk memperoleh produk yang sehat dan terkadang tanpa memandang biaya yang akan dikeluarkan. Tapi jika sewaktu-waktu konsumen sudah terbiasa dengan budaya yang negatif, misalnya budaya mabuk-mabukan dengan minuman beralkohol, dan mereka tentunya tidak akan peduli lagi akan kesehatan. 3. Perubahan dalam masyarakat pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Lalu C. Aspek hukum dan legalitas. 1. Badan usaha. Badan usaha perusahaan ini berupa firma, yaitu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang anggota di mana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas usaha. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba atau keuntungan. Dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian. 2. Syarat-syarat pendirian firma. Pertama, jumlah pendiri perusahaan minimal 2 orang atau lebih dan memiliki nama yang bakal dipakai oleh firma tersebut. Memiliki pengurus yang diangkat dan ditetapkan oleh para pendiri, siapa yang akan bertindak selaku persero aktif dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam. Lalu memiliki maksud dan tujuan yang spesifik serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terakhir, memiliki tempat usaha sebagai kantor pusat perusahaan yang berlokasi di lingkungan komersial seperti gedung perkantoran, pertokoan, ruko atau rukan, atau tempat usaha lainnya yang diperuntukkan sebagai tempat usaha. 3. Kebaikan firma. Ada modal usaha lebih besar dari badan usaha perseorangan. Lalu sudah ada pembagian tugas. 3. Berlangsungnya perusahaan lebih terjamin. Terakhir, resiko ditanggung bersama. Dilihat dari syarat pembentukan firma, maka usaha manufaktur kopi paste yang akan perusahaan rintis dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Hal ini karena jumlah pendiri usaha perusahaan terdiri dari 2 orang. Kemudian telah menetapkan nama kopi paste sebagai nama usaha perusahaan. 4. Jenis-jenis perjanjian yang diperlukan. Untuk mendapatkan legalitas usaha, maka organisasi harus mendapatkan perizinan dalam melakukan operasinya. Prosedur pendiri firma adalah sebagai berikut. A. Perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pemilik usaha manufaktur kopi paste, baik berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan, sudah diperhatikan bahwa objek dari perjanjian tersebut digunakan sebagai kegiatan usaha. B. Tanda daftar perusahaan atau surat izin usaha. Usaha manufaktur kopi paste akan mempersiapkan izin usaha dari Dinas NPWP. Selanjutnya C. NPWP. Nomor pokok wajib pajak. Sebagai unit bisnis, usaha manufaktur kopi paste juga mendapatkan NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat. D. Situ surat izin tempat usaha. Merupakan surat izin pendiri usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. E. Izin domisili dan IMB. Karena usaha manufaktur kopi paste memerlukan sebuah gudang yang akan didirikan di atas sebidang tanah. Demi kelancaran usaha, maka perusahaan melakukan perjanjian untuk menggunakan tanah sebagai lahan tempat beroperasinya gudang dari usaha perusahaan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.